Selamat datang kembali. Hari ini kita punya serangkaian materi yang, wah, menarik banget. Kita akan dibawa ke sebuah dunia yang isinya perkumpulan rahasia, artefak-artefak mistis, dan juga dilema pribadi yang berat banget. Betul. Sumber kita kali ini kan beberapa adegan yang jalan barengan ya. Jadi tugas kita sekarang adalah coba membedah alur-alur ini. Kita mau lihat keputusan berisiko tinggi yang diambil tiap karakter, terutama soal tema besarnya, kekuatan. Dan harga yang harus dibayar untuk kekuatan itu. Nah, itu dia. Harganya ini bukan cuma uang loh, tapi bisa jadi kewarasan, keyakinan bahkan, ya, jati diri. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Kita awali dari seorang penulis bernama Force. Dia ini lagi ada di sebuah pertemuan rahasia yang diadain sama Tuan A. Dan suasananya dari awal udah digambarin tegang banget kan? Tegang banget. Force ini dia ngerasa ada yang beda dari Tuan A. Nggak setenang biasanya. Malah terasa, berbahaya. Kayak lagi nahan sesuatu yang luar biasa besar di dalam dirinya. Dan intuisi Force ini ternyata bener banget kan? Teksnya langsung nunjukin adegan setelah pertemuan itu. Tuan A tiba-tiba jatuh. Dan ini bagian yang paling mengerikan. Tubuhnya itu meleleh jadi bayangan berdarah sebelum balik lagi ke wujud normal. Gila ya, jadi ini bukan cuma sekedar Tuan A lagi bad mood atau gimana. Ini manifestasi fisik dari ketidakstabilan spiritual yang dalam banget gara-gara sebuah ritual yang gagal. Gambaran nyata dari perjuangan internal yang dirasakan Force tadi. Tepat. Nah, di tengah suasana kayak gitu, Force ini kan sebenarnya lagi nyari sesuatu. Iya, dia lagi nyari benda mistis. Terus dia dapat tawaran, cincin Band of Light, harganya 9.000 pound. Itu jumlah yang gila-gilaan. Gila-gilaan kan? Tapi kekuatannya juga sepadan. Dia bisa dapat kekebalan penyakit, kekuatan suci, sama kemampuan buat memurnikan roh-roh jahat dalam radius 50 meter. Kuat banget. Tapi selalu ada tapinya ya. Harganya itu bukan cuma 9.000 pound. Efek sampingnya, ini yang menurut saya jauh lebih mahal. Apa itu? Kalau cincinnya terlalu sering dipakai, penggunanya itu pelan-pelan bakal jadi penganut fanatik Eternal Blazing Sun. Jadi ini bukan cuma soal pindah keyakinan biasa ya? Jauh. Ini lebih ke penyerahan total identitas. Kehendak bebas, keyakinan pribadi, semuanya bakal terkikis habis. Diganti sama fanatisme buta. Jadi pertanyaannya, apa gunanya punya kekuatan super kalau pada akhirnya kamu kehilangan dirimu sendiri? Tepat sekali. Makanya Force, lewat perantara yang namanya The World, akhirnya nolak tawaran itu. Risikonya kegedean. Nah, disinilah narasinya jadi pintar banget. Gimana tuh? Di saat yang sama, karakter utama kita, Klein, yang sebenarnya adalah The World itu sendiri, lagi ada di pertemuan rahasia lain. Dia juga lagi nyari artefak. Wah, jadi ada dua perburuan artefak yang jalan barengan. Ini kalau dibandingin menarik banget. Klein akhirnya beli bros matahari, harganya 2.000 pound. Jauh lebih murah kan? Anehnya dari segi kekuatan buat nyerang, bros ini malah rasanya lebih kuat. Bisa ngeluarin berbagai mantra suci. Iya, ada pemanggilan cahaya suci, api cahaya, lingkaran matahari. Jauh lebih agresif. Betul, kekuatannya lebih aktif, tapi ya itu, efek sampingnya nyerang dari sisi yang beda. Kalau cincin tadi nyerang keyakinan, bros matahari ini nyerangnya kewarasan. Penggunanya bakal ngerasain panas yang luar biasa dan konstan selama bros itu dipakai. Dan panasnya ini bukan cuma nggak nyaman, tapi bisa mendorong penggunanya ke jurang kegilaan. Ya, kehilangan kendali, kegilaan. Deskripsinya di teks itu efektif banget sih. Begitu Klein megang brosnya, dia langsung ngerasa kayak dilempar ke gurun pasir, keringetnya langsung ngucur. Efek samping yang tadinya abstrak jadi kerasa nyata banget. Bisa dibayangin nggak sih, jadi detektif yang harusnya tenang, tapi bawaannya mau marah-marah terus gara-gara kepanasan. Bisa-bisa kasus nggak kelar-kelar. Nah itu dia. Jadi kita sudah lihat harga kekuatan dari artefak. Tapi tekanan itu nggak cuma dari benda magis. Kadang dari apa yang kamu tahu. Coba kita lihat karakter lain, Derek Burke di Copa Perak. Oh, posisinya dia ini dilema moral klasik yang pelik banget. Pelik gimana? Jadi, dia tahu kalau kuil suci yang dipuja kaumnya itu sebenarnya kuil buat dewa jahat Fallen Creator. Namanya aja udah serem kan? Oke, terus dia punya pilihan apa? Pilihannya ada dua, dan dua-duanya susah. Pertama, dia bisa aja bongkar kebenaran ini. Tapi, resikonya keyakinan rahasianya sebagai penganut The Fool juga bakal kebongkar. Dan kaumnya bakal nganggap The Fool itu dewa jahat juga kan? Tepat, dia bisa dianggap pengkhianat. Pilihan kedua, dia ikutin saran atasannya.
Dia harus pura-pura kehilangan kendali di dekat kuil itu. Buat apa? Sebagai cara buat nunjukin bahaya kuil itu tanpa harus ngomong yang sebenarnya. Jadi, ya sebuah kebohongan demi kebaikan. Tapi ini ngebebanin nuraninya banget. Jadi bebannya itu beban pengetahuan ya. Dia satu-satunya yang tahu dan itu bikin dia terisolasi. Ini harga yang beda lagi? Beda lagi. Dan ini pola yang terus berulang di cerita ini. Dapetin sesuatu, artefak, pengetahuan, formula, itu bukan akhir masalah. Justru itu awal dari tantangan baru. Kayak yang dialami Force lagi ya? Nah, iya. Kita balik ke Force. Setelah nolak cincin mahal tadi, dia kan akhirnya beli formula ramuan Trickmaster seharga 450 pound. Jauh lebih terjangkau. Tapi sekarang tekanannya jadi beda. Jadi beda. Dia jadi termotivasi buat nulis buku baru secepatnya. Kenapa? Ya buat ngumpulin duit buat beli bahan-bahan ramuan itu. Tekanannya jadi sangat nyata, butuh uang. Dan pilihan formula Trickmaster ini pas banget buat Force sebagai penulis ya. Pas banget. Kekuatannya kan bukan adu jotos, tapi soal ilusi, tipu muslihat, mengendalikan narasi, persis kayak yang dilakuin seorang novelis. Oke, di tengah semua ketegangan ini, ada satu alur yang lebih tenang, tapi kayaknya penting juga. Audrey, si bangsawan muda. Oh iya, soal ibunya yang ngaturin dia tutor psikologi kan? Seorang psikiater terkenal bernama Escalante. Menurut Anda kenapa ini penting? Di dunia yang isinya mantra dan roh jahat, dia malah milih mendalami pikiran manusia. Kelihatan ya, tapi kemampuan buat memahami, mempengaruhi, bahkan memanipulasi pikiran orang, itu kekuatan yang main di belakang layar. Bisa jadi senjatanya yang paling mematikan. Bisa jadi. Dia nggak nyari cara buat ngancurin pintu, tapi nyari kunci buat ngebuka pikiran orang. Oke, semua bicak catur ini mulai bergerak. Dan sekarang kita balik ke benang merah utama, Klein. Setelah semua transaksi misterius itu, dia balik ke kehidupan normalnya sebagai detektif. Dapat tawaran kerjaan yang kesannya biasa aja ya, jadi pengawal reporter yang mau investigasi di kawasan kumuh. Kontrasnya luar biasa banget antara kehidupan rahasianya sama kerjaan hariannya. Tapi normalitas itu ya, nggak bertahan lama, tentu saja. Tepat setelah itu, dia nemu secari kertas di meja kopinya. Pesan dari Sharon? Iya, isinya singkat, padat, dan langsung naikin tensi cerita ke level maksimal. Malam ini pukul 10, kita bertemu di pintu belakang Bravehearts Bar. Dan semuanya langsung nyambung. Misi penyergapan yang udah mereka siapin berbulan-bulan bakal dimuai. Semua persiapan, uang yang dihabisin buat Bros Matahari, resiko kewarasan yang dia ambil, semuanya bakal diuji. Malam ini juga. Panggungnya udah siap. Mari kita rekap posisi Klein sekarang. Dia punya Bros Matahari, artefak kuat, tapi bikin dia nggak nyaman dan gampang marah. Ini variabel yang nggak bisa diprediksi banget. Lalu, rencananya juga unik. Dia minta bahan peledak, tapi bukan buat ngancurin musuh. Dia bilang buat menyalakan kembang api. Nah, ini dia, pemikiran out of the box-nya. Pakai sesuatu yang merusak, bukan buat tujuan utamanya, tapi sebagai pengalih perhatian. Persis. Ini nunjukin pemikiran yang sangat strategis dan kreatif. Cocok banget sama perannya sebagai magician. Dia nggak cuma ngandelin kekuatan mentah, tapi juga tipu muslihat dan pertunjukan. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, temanya jadi jelas banget. Di dunia ini, kekuatan itu nggak pernah gratis. Selalu ada bayarannya. Dan bayarannya macam-macam. Bisa uang, kayak Force, bisa kewarasan, kayak Klein, atau bahkan jati diri. Jangan lupa beban moral kayak yang dipikul Derek. Cerita ini terus ngingetin kita soal biaya tersembunyi di balik setiap keuntungan. Betul, dapat kekuatan itu bukan garis finish, tapi malah garis start buat serangkaian masalah yang baru dan lebih rumit. Teksnya ninggalin kita pas banget di ambang aksi besar. Semua persiapan udah selesai. Sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Sesuatu yang bikin saya penasaran banget. Silakan. Mengingat efek samping Bros Matahari yang bikin Klein terus-terusan kepanasan dan gampang marah, menurut Anda gimana kondisi mental yang terganggu itu bahkan mempengaruhi keputusannya di saat-saat kritis nanti? Dalam situasi hidup atau mati, apa kekuatan besar itu justru bakal jadi bumerang yang menghancurkan dia?